Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai pemeriksaan kehamilan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bidan Ari Fugianti dari Puskesmas Pagedongan, Banjarnegara. Pemeriksaan kehamilan sebaiknya dilakukan oleh ibu yang datang bulannya terlambat sesegera mungkin. Kemudian pemeriksaan kehamilan ini mempunyai manfaat yang sangat banyak. Salah satunya untuk mengetahui kondisi kesehatan dari ibu hamil tersebut, kemudian untuk mengetahui perkembangan dari kehamilannya, untuk melihat kondisi kesehatan dari janin yang ada di dalam kandungan ibu hamil tersebut. Kemudian pemeriksaan kehamilan juga diperlukan untuk melakukan perencanaan pada saat nanti persalinan akan seperti apa, akan persalinannya di mana, setelah persalinan mau menggunakan KB apa dan sebagainya. Itu semua bisa nanti dibahas bersama-sama dengan bidan yang melakukan pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan kehamilan itu sekarang minimal dilakukan 6 kali selama kehamilan, dan juga minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan trimester 3. Pemeriksaan kehamilan yang pertama itu dilakukan hingga usia kehamilan 12 minggu atau 3 bulan. Disarankan agar ibu hamil melakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali. Kemudian pada usia kehamilan di atas 12 minggu sampai usia kehamilan 24 minggu, ibu hamil tersebut disarankan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 1 kali. Kemudian kehamilan di atas 24 minggu sampai kehamilan 40 minggu disarankan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 3 kali. Jadi 6 kali tersebut adalah jumlah minimal. Akan lebih sering lagi ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan apabila didapati hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan ketentuan normal. Kemudian pastikan ibu hamil saat melakukan pemeriksaan kehamilan itu mendapatkan pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, penimbangan berat badan. Jadi nanti setiap kali ibu hamil datang untuk periksa pasti dipantau, ditimbang untuk berat badannya, untuk melihat ada atau tidaknya kenaikan dari berat badan. Karena kenaikan berat badan pada ibu hamil itu juga menggambarkan dari perkembangan dan juga status gizi dari ibu hamil tersebut. Perlu diketahui, minimal berat badan ibu itu naik sebanyak 9 kg selama hamil atau 1 kilo setiap bulannya. Kemudian pengukuran tinggi badan ibu pada saat pertama kali pemeriksaan kehamilan ini dilakukan untuk menentukan status gizi ibu. Nantinya berat badan dan juga tinggi badan tersebut akan dianalisa untuk mendapatkan status gizi atau IMT ibu. Selanjutnya yaitu pengukuran lingkar lengan atas atau biasa kita sebut dengan lila. Untuk ibu hamil normal lingkar lengannya itu lebih dari 23,5 cm. Apabila didapati ibu hamil dengan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm,
biasanya kita kategorikan kepada cek atau kurang energi kronis. Nantinya ibu hamil tersebut akan dilakukan konsultasi atau kolaborasi dengan petugas gizi untuk menentukan diet atau pola makan atau jenis makanan yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil tersebut. Selanjutnya yaitu pengukuran tinggi fundus uteri atau tinggi rahim. Untuk tinggi fundus uteri ini dilakukan pemeriksaan fungsinya untuk melihat tafsiran dari berat janin. Apakah sudah sesuai dengan usia kehamilan atau belum sesuai dengan usia kehamilan. Dari data tersebut kita bisa melakukan tata laksana dengan sesuai. Kemudian menentukan presentasi janin dan juga denyut jantung janin. Jadi untuk melihat ada atau tidaknya kelainan letak janin dan juga masalah-masalah lain. Selain itu, denyut jantung janin itu juga menggambarkan kesejahteraan janin atau kesehatan janin di dalam kandungan. Apabila denyut jantung janinnya berada dalam frekuensi yang normal, yaitu di antara 120 sampai 160 kali per menit, berarti janin tersebut berada dalam kondisi yang sehat, dan juga irama dari denyut jantung juga harus teratur atau reguler. Kemudian screening status imunisasi tetanus dan memberikan imunisasi tetanus jika memang diperlukan. Selanjutnya memberikan tablet tambah darah. Jadi tablet tambah darah ini diberikan kepada ibu hamil minimal 90 tablet selama kehamilan. Tablet tambah darah tersebut diminum 1 kali dalam 1 hari. Dianjurkan untuk meminum tablet tambah darah pada malam hari sebelum tidur, dan dianjurkan juga setelah meminum tablet tambah darah itu dibarengi dengan meminum air kelapa atau air perasan dari tomat yang mudah kita dapatkan, atau minuman lain yang berisi vitamin C yang didapatkan dari buah-buahan yang berada di sekitar kita. Kemudian pada saat kita mengkonsumsi tablet tambah darah, agar penyerapannya bisa maksimal, tidak boleh dibarengi atau berdekatan jarak minumnya dengan meminum teh atau meminum kopi atau susu, karena akan mengganggu penyerapan dari tablet tambah darah tersebut. Jadi apabila ibu hamil mau meminum susu setelah atau sebelum minum tablet tambah darah harus diberikan jarak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tes laboratorium. Jadi pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil itu ada beberapa macam, antara lain yang pertama golongan darah bagi ibu hamil yang belum mengetahui golongan darahnya. Hal ini fungsinya agar ibu hamil pada saat akan persalinan itu sudah bisa menentukan siapa-siapa saja yang nantinya bisa menjadi pendonor darah apabila memang diperlukan transfusi. Kemudian pemeriksaan hemoglobin atau Hb ini dilakukan pada trimester pertama dan trimester 3 kehamilan, atau mungkin bisa dilakukan lebih sering apabila memang didapati dari Hb tersebut yang rendah atau biasa kita sebut dengan anemia apabila Hb kurang dari 11 gram per sen. Selanjutnya yaitu pemeriksaan urin protein. Ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya preeklamsi pada ibu, gejala preeklamsi pada ibu.
preeklamsi biasa kita sebut dengan keracunan kehamilan. Biasanya dilakukan pemeriksaan urin protein itu setelah ibu hamil berusia lebih dari 20 minggu. Kemudian pemeriksaan triple E yang terdiri dari pemeriksaan sifilis, HBsAg, dan HIV. Pemeriksaan sifilis untuk mengetahui ibu hamil tersebut mempunyai penyakit sifilis atau tidak, kemudian penyakit hepatitis ada atau tidak dilihat dari pemeriksaan HBsAg-nya, kemudian pemeriksaan HIV untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit HIV pada ibu hamil tersebut. Selanjutnya dilakukan juga pemeriksaan GDS atau gula darah sewaktu yang fungsinya untuk mengetahui ibu hamil tersebut beresiko untuk penyakit DM atau diabetes mellitus atau tidak. Dan pemeriksaan laboratorium lain yang memang perlu dilakukan untuk menunjang diagnosa. Kemudian tata laksana atau penanganan kasus. Apabila ditemukan masalah, segera ditangani atau dilakukan rujukan. Jadi kita ibu hamil juga harus melakukan pemeriksaan bersama dengan dokter spesialis kandungan dan juga harus melakukan pemeriksaan USG. Kemudian yang terakhir yaitu temu wicara atau konseling. Konseling dilakukan pada ibu hamil pada akhir pemeriksaan kehamilan. Konseling tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan tergantung pada trimester berapa ibu hamil tersebut, kemudian masalah-masalah yang ditemukan itu apa, nanti konselingnya juga menyesuaikan. Jadi karena begitu banyaknya manfaat dari pemeriksaan kehamilan, ibu hamil semua harus menyempatkan meluangkan waktu untuk berangkat melakukan pemeriksaan kehamilan. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan mungkin ada salah dalam perkataan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia bagi kita semua.